kami akan membahas materi mengenai sengketa merek yang terjadi di Indonesia. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Merek juga dapat mencerminkan nilai-nilai filosofi atau karakteristik khusus dari produk atau perusahaan yang memproduksi atau menyediakan layanan tersebut. Dengan demikian, merek harus didaftarkan agar mendapatkan pelindungan. Kepemilikan atas suatu merek ditentukan berdasarkan pada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Sehingga sebelum melakukan pendaftaran atau menggunakan suatu merek, pelaku usaha harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa merek tersebut belum digunakan oleh merek. Memiliki peranan penting dalam bisnis dan pemasaran karena dapat menciptakan citra, kepercayaan, dan loyalitas konsumen. Karena kepuasan konsumen sangat berpengaruh pada loyalitas atau kesetiaannya terhadap suatu merek. Ekuitas merek menjadi sangat penting bagi suatu perusahaan yang memiliki merek tersebut untuk bertahan dalam perdagangan atau pasar. Keberhasilan sebuah merek seringkali terkait dengan kemampuannya untuk membangun hubungan positif dengan konsumen dan menciptakan kesan yang sangat. Namun di Indonesia masih terdapat banyak permasalahan mengenai sengketa merek, yang salah satunya yaitu pelanggaran merek dagang. Sengketa ini terjadi ketika satu pihak menggunakan merek yang mirip atau identik dengan merek terdaftar oleh pihak lain. Jika terjadi kasus seperti ini, maka pemilik atau pendaftar merek pertama berhak untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak lain yang menggunakan merek serupa tanpa izin tersebut kepada pengadilan. Dengan demikian, sesuai dengan latar belakang yang telah saya jelaskan, maka dapat diidentifikasi 3 permasalahan, yaitu yang pertama ada analisis pada kasus PT Astra Sedaya Finance dengan PT Aman Cermat Cepat. Yang kedua ada analisis pada kasus merek antara Hardwood Private Limited dengan PT Unilever Indonesia Tbk. Dan yang terakhir ada analisis pada kasus merek antara Starbucks Corporation dengan PT Sumatera Tobacco Trading Company. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu dengan metode studi kasus, yakni dengan meneliti, mempelajari suatu kasus atau peristiwa tertentu. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dilakukan dengan cara memahami, mempelajari, meneliti, dan menganalisis suatu kejadian atau peristiwa dengan cara komprehensif. Dalam menghasilkan analisis, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena. Data dalam metode ini dikumpulkan dengan menggali informasi deskriptif, literatur, observasi atau analisis dokumen, serta norma dan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami suatu peristiwa atau fenomena. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus merek antara PT Astra Sedaya Finance dengan PT Aman Cermat Cepat. Kasus ini bermula pada saat PT Astra Sedaya Finance sebagai pemilik merek ACC Memberi Kemudahan menggugat PT Aman Cermat Cepat sebagai pemilik merek Klik ACC dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keskuo Direktorat Merek dan Indikasi Geografis ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkaitan dengan klausul persamaan pada pokoknya, yaitu pada kata ACC. Kata ACC sendiri telah didaftarkan oleh penggugat pada tahun 2014, sedangkan pihak tergugat baru mendaftarkan kata ACC itu pada tahun 2017. Pihak penggugat yaitu PT Astra Sedaya Finance telah berdiri sejak pada tahun 1982 dengan nama PT Raharja Sedaya, lalu pada tahun 1990 berubah menjadi PT Astra Sedaya Finance. Lalu pada tahun 1994 meluncurkan sebuah bisnis dan identitas dengan nama ACC dengan kepanjangan yaitu Astra Credit Companies. Lalu pada tahun 1996 PT Astra Sedaya Finance ini mendaftarkan hak cipta atas gambar dan logo dengan susunan huruf berbunyi ACC Memberi Kemudahan ke DJKI dan telah mendapatkan perlindungan hak cipta atas logo tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, gugatan yang diajukan oleh PT Astra Sedaya Finance, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan amar putusan yang pada pokoknya yaitu menyatakan penggugat adalah pendaftar dengan itikat baik yang menyatakan bahwa merek ACC Memberi Kemudahan adalah merek yang memiliki reputasi baik dan menolak gugatan pihak penggugat selebihnya.
Adapun petitum inti dari gugatan tersebut yaitu mengenai pembatalan pada merek Klik ACC yang kemudian ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PT Astra Sedaya Finance melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu permohonan kasasi yang dimana hasilnya sama saja. Pembatalan merek Klik ACC ditolak dan tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Dikarenakan PT Astra Sedaya Finance merasa kecewa dan tidak puas dengan hasil dari gugatannya, oleh karena itu PT Astra Sedaya Finance melakukan upaya hukum selanjutnya lagi yaitu peninjauan kembali, yang dimana peninjauan kembali ini menyatakan terdapat suatu kekeliruan hakim dan kehilafan yang nyata dalam menyelesaikan sengketa merek terhadap penggunaan kata ACC antara merek ACC memberi kemudahan dan Klik ACC. Terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam masing-masing tingkat peradilan. Yang pertama, pertimbangan hakim pengadilan niaga dalam putusan PN nomor 52 garis miring perdata sus merek garis miring 2018 garis miring PN Jakarta Pusat tidak menerapkan klausul persamaan pada pokoknya karena kata ACC merupakan kata umum yang merujuk kepada pasal 22 UU MIG dan hakim menilai tidak ada persamaan pada pokoknya dalam kedua merek tersebut. Hal ini juga kembali ditegaskan dalam pertimbangan hakim kasasi dalam putusan Mahkamah Agung nomor 510 K garis miring perdata sus HKI garis miring 2019. Namun dalam kedua putusan tersebut, hakim ternyata tidak memperhatikan adanya persamaan bunyi yang ditimbulkan dan tidak memperhatikan bukti yang menunjukkan bahwa merek ACC memberi kemudahan telah terdaftar terlebih dahulu dibandingkan merek Klik ACC. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan nomor 1 PK garis miring perdata sus HKI garis miring 2021 adalah membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 510 K garis miring perdata sus HKI garis miring 2019 junto putusan PN nomor 52 garis miring perdata sus merek garis miring 2018 garis miring PN Jakarta Pusat. Permohonan peninjauan kembali telah dikabulkan, maka PT Astra Sedaya Finance berhak atas kata ACC pada merek ACC memberi kemudahan dengan jenis barang jasa asuransi, jasa keuangan, dan jasa pinjam-meminjam atau pembayaran. PT Aman Cermat Cepat sebagai pihak tergugat yang kalah, maka merek yang mengandung kata ACC pada merek Klik ACC dicoret dari daftar umum merek dan merek tersebut tidak dapat dipergunakan kembali serta membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali. DJKI mencoret merek Klik ACC dari daftar umum merek kemudian diumumkan dalam berita. Selanjutnya terdapat kasus kedua mengenai persamaan merek pasta gigi antara Hartut Private Limited dengan PT Unilever Indonesia Tbk. Adapun profil dari masing-masing pihak, yaitu yang pertama, profil dari Hartut Private Limited yang merupakan pusat bisnis perusahaan orang tua atau yang biasa disingkat dengan OT yang memutuskan untuk mencoba bisnis consumer goods dengan produk pertamanya yang saat itu ialah sikat dan pasta gigi yang menggunakan merek Formula. Selanjutnya yang kedua terdapat profil dari PT Unilever Indonesia Tbk yang merupakan anak perusahaan dari Unilever yang berdiri sejak tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast moving consumer goods nomor 1 di pasar Indonesia. Salah satu produk yang telah diproduksi oleh PT Unilever Indonesia Tbk yaitu pasta gigi dengan merek Pepsodent. Dalam kasus yang terjadi antara Hartut Private Limited dengan PT Unilever Indonesia, terdapat duduk perkara yang berdasarkan pada putusan nomor 30 garing PDTSUS strip merek garing 2020 garing PN Niaga Jakarta Pusat, yaitu Hartut Private Limited selaku penggugat meyakini bahwa kata strong setelah kata formula dalam produk pasta gigi bermerek Formula Strong merupakan satu kesatuan dan telah didaftarkan pada kelas 3. Pelanggaran merek Strong terjadi saat merek Pepsodent Strong 12 jam yang dimiliki oleh Unilever Indonesia memiliki persamaan dengan merek Strong milik Hartut Private Limited yang telah terdaftar sejak tahun 2008. Sementara merek Pepsodent Strong 12 jam telah terdaftar sejak tahun 2019. PT Unilever Indonesia menjelaskan bahwa penggunaan merek Pepsodent Strong 12 jam dilakukan dengan niat baik dan tidak bermaksud untuk meniru, menyalin, atau mengikuti merek yang dimiliki oleh pihak lain. Perusahaan tersebut juga menolak klaim dari penggugat yang menyatakan bahwa merek Pepsodent Strong 12 jam memiliki kesamaan dengan merek Strong milik Hartut Private Limited.
Pada dasarnya, merek memiliki peran penting bagi pemilik merek, karena merek merupakan kekayaan yang tidak berwujud, namun sangat berharga dan berfungsi sebagai perantara antara pemilik merek dengan konsumen untuk menjamin kualitas suatu barang. Penggunaan merek yang serupa dengan merek yang terdaftar disebut sebagai pelanggaran merek. Merek digunakan oleh produsen untuk membedakan barang atau jasa dari produk lain dengan tujuan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Pada dasarnya, penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang mengatur mengenai perlindungan hukum merek di Indonesia. Hal ini didasari dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau membiarkan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Penyelesaian kasus persamaan merek yang menjadi dasar gugatannya adalah ganti kerugian atas pelanggaran merek Strong yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk selaku tergugat dan merek milik Hartwood Private Limited selaku penggugat dengan adanya persamaan merek antara kedua perusahaan tersebut. Putusan pengadilan tingkat pertama telah terbukti bahwa PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan merek Strong dalam produknya yang bermerek Pepsodent Strong 12 jam dengan melakukan tindakan yang melanggar hak dan izin pemilik merek terdaftar. Pada putusan tingkat kedua, PT Unilever Indonesia Tbk telah mengajukan permohonan kasasi dan Pepsodent Strong 12 jam terbukti tidak melanggar merek formula Strong. Karena tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Strong. Dengan demikian, PT Unilever Indonesia Tbk mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut. Di pengadilan tingkat ketiga, Hakim Agung berpendapat bahwa alasan-alasan yang telah diajukan untuk peninjauan kembali tidak dapat diterima, mengingat kata strong bukanlah penemuan secara pribadi, dan kata tersebut merupakan sebuah kata keterangan. Dengan dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Hartwood Private Limited dan menghukum untuk menanggung biaya perkara sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, saya akan membahas kasus ketiga, ini kasus merek antara Starbucks Corporation dengan PT Sumatra Tobacco Trading Company. Kasus ini dimulai saat jaringan kopi Starbucks dari Amerika menggugat salah satu perusahaan yang berlokasi di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. PT STTC atau yang lebih dikenal dengan NV STTC, kependekan dari Pulau Sumatera Perusahaan Dagang Tembakau, adalah sebuah perusahaan rokok Indonesia. Perdagangan tembakau Sumatera ini memproduksi merek dengan nama Starbucks. Peristiwa ini terjadi antara Starbucks Corporation dan PT Perdagangan Tembakau Sumatera. Pada tanggal 10 September 2012, perusahaan dagang tembakau Sumatera mendaftarkan merek dan memegang hak merek tersebut hingga tanggal 10 September 2022. Adapun golongan 34 meliputi golongan rokok segala jenis, rokok kretek, rokok putih, rokok klobert, rokok kertas, tembakau, pemantik api. Sedangkan Starbucks sudah ada sejak 30 Maret 1971. Faktanya, perusahaan tembakau Sumatera tidak boleh mendaftarkan merek tersebut. Berdasarkan hasil putusan nomor 836K/PDT-SUS HKI/2022 antara pihak Starbucks Corporation selaku pemohon kasasi dahulu penggugat dengan PT Sumatra Tobacco Trading Company termohon kasasi yang dahulu tergugat. Sebelumnya Starbucks Corporation telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta dalam putusan nomor 51/PDT-SUS/merek/2021 PN Niaga Jakarta Pusat. Namun, amar putusan tersebut menolak gugatan dari pihak yang menggugat dan menghukumnya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.490.000. Berdasarkan penjelasan di atas, Starbucks Corporation merasa belum mendapat keadilan dengan hasil putusan pengadilan sebelumnya, maka mengajukan kembali permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2022 terhadap Pengadilan Niaga. Perusahaan ini sebelumnya telah mengadukan PT Sumatra Tobacco Trading Company sebab memakai merek yang digunakan sebuah merek rokok.
Awal mula gugatan terjadi ketika Starbucks menemukan sebuah rokok bernama Starbucks yang berasal dari Sumatera Utama yang diproduksi oleh Sumatra Tobacco Trading Company. Setelah itu, Starbucks Corporation mengajukan gugatannya terhadap perusahaan rokok dengan nama yang sama, namun Sumatra Tobacco Trading Company telah memegang merek kelas 34 yang mencakup segala jenis rokok. Sementara Starbucks Corporation memegang sertifikat merek kelas 30 untuk produk bubuk kopi, minuman kopi, teh, bubuk kakao, dan minuman sejenisnya. Starbucks Corporation sebagai pemohon kasasi memohon kepada pengadilan niaga untuk mengabulkan seluruh permohonan kasasinya untuk membatalkan putusan serta memori kasasi yang diajukan terhadap Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 51-PDT-Merek-2021 PN Niaga Jakarta Pusat. Demikian, Mahkamah Agung diminta untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat diterima sepenuhnya dan menyatakan bahwa tergugat bertindak tidak baik saat mendaftarkan merek Starbucks dengan nomor pendaftaran yakni ID MOOO 342818 yang berada di kelas 34. Membatalkan merek tersebut dari daftar umum merek beserta segala konsekuensi hukumnya, mengakui merek Starbucks milik penggugat sebagai merek yang terkenal, serta memerintahkan Ditjen KI untuk mematuhi keputusan pengadilan dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek. Dari hasil analisis dan pembahasan disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 836K/PDT-HKI/2022 didasarkan pada UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan geografis. Berdasarkan sistem informasi dari penelahan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap tuntutan yang diajukan Starbucks Corporation adalah pembatalan merek Starbucks milik PT Sumatra Tobacco Trading Company kategori 34 karena adanya pelanggaran. Meskipun Starbucks tidak mempunyai merek terdaftar pada kelas 34, namun pemohonan Starbucks untuk mendaftarkan merek dagangan Starbucks pada kelas 34 dan keberadaan merek terdaftar pada kelas lain telah memberikan dasar hukum status hukum yang cukup. Pasal 77 ayat 1 Starbucks yang termasuk dalam kategori STTC 34 telah didaftarkan sejak tanggal 20 November 2011. Yang berarti Starbucks telah melampaui jangka waktu yang ditentukan, yaitu sejak tanggal pendaftaran merek Starbucks lebih dari 5 tahun, termasuk dalam STTC kelas 34. Namun, pasal 77 ayat 2 mengatur bahwa mereka dapat dicabut tanpa batas waktu jika terdapat tanda-tanda itikat buruh. Sesuai pasal 41 ayat 1, para pihak dapat mengadakan perjanjian jual beli hak merek atau pemberian hak merek untuk menyelesaikan masalah ini secara damai mengingat PT Sumatra Tobacco Trading Company mempunyai tanda-tanda itikat. Terakhir ada penutup, yaitu merek merupakan suatu identitas atau ciri dari perusahaan. Oleh karena itu, merek memegang peranan yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Hak atas merek tersebut bersifat eksklusif selama pemilik telah mendaftarkan merek tersebut. Namun di Indonesia masih sering dijumpai sengketa mengenai merek antar kesimpulan tersebut terdapat beberapa saran, yaitu yang pertama ada sebelum melakukan pendaftaran merek, para pelaku usaha perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa merek tersebut belum digunakan oleh pihak lain. Yang kedua, pelaku usaha harus memastikan bahwa merek yang ingin digunakan telah memenuhi syarat hukum dan etika. Dan yang terakhir, pelaku usaha wajib mendaftarkan merek secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan merek tersebut.